Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Agustinisa Fitri, dan dua rekan teman saya yaitu Melia Gita Andreani dan Rika Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Desain Program Pengayaan. Nah, di bab desain program pengayaan juga terdapat pengertian pengayaan. Pengertian pengayaan tersebut yaitu di mana kegiatan tambahan yang diberikan kepada siswa yang telah mempelajari ketentuan dalam belajar yang dimaksud memahami wawasan atau memperluas pengetahuan yang sudah dipelajari. Dapat kita simpulkan bahwa pengayaan sama dengan mendalami materi, di mana pengayaan juga bisa disebut sebagai pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Dan dapat kita ketahui dan harus kita ketahui, pengayaan juga dapat dilakukan kepada siswa hanya satu kali dan tidak boleh berulang. Berbeda dengan remedial yang dapat dilakukan berkali-kali. Nah, selanjutnya yaitu dua macam kegiatan pengayaan. Yang pertama yaitu pengayaan horizontal dan pengayaan vertikal, di mana pengayaan horizontal yaitu upaya memberikan tugas sampingan yang akan memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yang sama. Yang dimaksud di sini yaitu terdapat siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan untuk mengetahui kemampuan tersebut, seorang guru harus memberikan pengayaan. Dan dari pengayaan tersebut kita dapat memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang memahami materi yang sudah dipelajari. Sedangkan pengayaan vertikal yaitu tingkat pengetahuan yang sedang diajarkan ke tingkat yang lebih tinggi yang akan diajarkan. Yang dimaksud di sini yaitu pengayaan vertikal juga mampu memberikan kemajuan pada siswa untuk belajar tingkat kemajuan pada siswa untuk belajar kegiatan yang lebih tinggi dari yang sudah dipelajari. Tujuan kegiatan pengayaan yaitu meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajari, yaitu dapat kita simpulkan bahwa siswa dapat lebih siap untuk mempelajari materi yang sedang dipelajari dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan program pengayaan. Apa sih yang dimaksud dengan prosedur pelaksanaan program pengayaan? Yaitu kegiatan program pengayaan yang diawali dengan pembelajaran atau penyajian pelajaran terlebih dahulu dengan mengacu pada kriteria belajar tuntas. Nah, apa sih kriteria belajar tuntas itu? Yaitu suatu sistem belajar yang menginginkan sebagian peserta didik untuk menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas. Pelaksanaan program pengayaan didasarkan pada hasil tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif adalah tes yang dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses pengajaran, khususnya pada saat berakhirnya pengajaran. Sedangkan tes sumatif adalah tes yang dilaksanakan pada saat satu satuan pengalaman belajar telah selesai. Selain itu, fungsinya sebagai feedback guru dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran. Nah, dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama bisa dilihat pada gambar, yaitu bagi siswa yang taraf penguasaan kurang dari 75%, perlu diberikan perbaikan atau remedial teaching. Nah, apa itu remedial teaching? Yaitu pengajaran yang berfungsi menolong anak tersebut untuk dapat mencapai
hasil yang diharapkan. Pengajaran perbaikan ini bersifat khusus karena disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, yang kedua, bagi siswa yang taraf penguasanya lebih dari 75%, perlu diberikan pengayaan. Apa sih itu pengayaan? Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai ketentuan dalam belajar, yang dimaksud untuk menambah wawasan atau memperluas pengetahuannya dalam materi pembelajaran. Yang selanjutnya, jenis kegiatan pengayaan. Ada 3 jenis pembelajaran pengayaan, yaitu yang pertama kegiatan eksploratori, kedua keterampilan proses, ketiga pemecahan masalah. Kegiatan eksploratori yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik, sajian dimaksud berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan sebagainya, yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Pemecahan masalah ditandai dengan pertama, identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan. Kedua, penentuan fokus masalah atau problem yang akan dipecahkan. Dan tiga, penggunaan berbagai sumber. Sekolah tertentu, khususnya yang memiliki peserta didik lebih cepat belajar dibanding sekolah-sekolah pada umumnya, dapat menaikkan tuntutan kompetensi melebihi standar isi. Misalnya, sekolah-sekolah yang menginginkan memiliki keunggulan khusus. Yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih, baik dalam kecepatan maupun kualitas belajarnya. Langkah-langkah sistematis yaitu ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi kelebihan kemampuan peserta didik, dan yang kedua, memberikan perlakuan treatment pembelajaran pengayaan. Akan dijelaskan identifikasi kelebihan kemampuan belajar, memiliki tujuan dan teknik. Tujuannya, identifikasi kemampuan berlebih peserta didik dimaksud untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik. Kelebihan kemampuan belajar itu antara lain meliputi, yang pertama, belajar lebih cepat. Peserta didik yang memiliki kecepatan belajar tinggi ditandai dengan cepatnya penguasaan kompetensi atau SKKD atau mata pelajaran tertentu. Yang kedua, menyimpan informasi lebih mudah. Peserta didik yang memiliki kemampuan menyimpan informasi lebih mudah akan memiliki banyak informasi yang tersimpan dalam memori atau ingatannya dan mudah diakses untuk digunakan. Yang ketiga, keingintahuan yang tinggi. Banyak bertanya dan menyelidiki merupakan tanda bahwa seorang peserta didik memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, berpikir mandiri. Kelima, superior dalam berpikir abstrak. Dan yang keenam, memiliki banyak minat. Untuk teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain melalui tes IQ, tes inventory, wawancara, pengamatan, dan sebagainya. Tes IQ atau Intelligence Quotient adalah tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik. Dari tes ini dapat diketahui tingkat kemampuan spesial, interpersonal, musikal, intrapersonal, verbal, logik atau matematik, kinestetik, naturalistik, dan sebagainya. Untuk tes inventory digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasaan belajar, dan sebagainya. Selanjutnya, wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan
peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai program pengayaan yang diminati peserta didik. Yang selanjutnya, pengamatan atau observasi. Pengamatan dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar peserta didik. Dari pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui jenis maupun tingkat pengayaan yang perlu diprogramkan untuk peserta didik. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan antara lain melalui belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, dan pemadatan kurikulum. Penilaian hasil belajar, kegiatan pengayaan tentu tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio dan harus dihargai sebagai nilai tambah atau lebih dari peserta didik yang normal. Dapat disimpulkan dari yang telah dibahas, yaitu pengayaan adalah kegiatan tambahan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketentuan belajar yang dimaksudkan untuk menambah wawasan atau memperluas pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi, untuk kegiatan pengayaan diawali dari kegiatan pembelajaran dengan mengacu kepada kriteria belajar tuntas, serta 3 jenis pengayaan meliputi kegiatan eksploratori, kemampuan proses, dan pemecahan masalah. Sekian penjelasan dari kelompok 10 mengenai desain program pengayaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.